Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, selamat pagi semuanya. Kita tahu bersama bahwa beberapa hari yang lalu dilakukan resapel menteri, dan salah satu yang diresapel itu adalah Menko Polkam, yaitu Budi Gunawan. Dan semua juga orang tahu bahwa Budi Gunawan ini adalah merupakan orang dekat Megawati ya. Jadi selama Megawati menjadi presiden dulu, beliau ini adalah ajudan selama kurang lebih 2 tahun. Dan setelah itu malah melintang menjadi Kapolda di mana-mana, terakhir Kapolda di Bali. Terungkap bahwa beliau diberhentikan jadi menteri, itu karena ada hal yang terjadi di belakang layar yang kita tidak tahu. Dan hal ini terblow up ke publik, luar biasa. Jadi itu efek dari Teddy yang katanya dimarahi oleh Ibu Megawati. Dihina lah seperti itu pada saat dia mengantar undangan ke Ibu Megawati. Nah, ini dibongkar oleh Ade Armando di Cokro TV, sahabat. Nah, seperti apa narasi yang disampaikan oleh Ade Armando, supaya kita tidak gagal paham, ini kita nonton dulu videonya. Apalagi kemudian beredar pula cerita di Instagram, di akun Murtada, mantan pendukung Jokowi yang kini menjadi sangat PDIP. Dia bercerita tentang kedatangan Mayor Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet, ke rumah Megawati untuk mengantarkan undangan ke MPR. Teddy tidak sendiri, dalam rombongan ada pula pejabat pemerintah lainnya. Namun dikabarkan Murtado, Megawati menghardik Teddy. "Kamu ini siapa? Kok bisa jadi seskap? Kamu kan nggak tahu apa-apa, nggak punya pengalaman." Teddy cuma bisa menahan marah dengan memasang wajah serius yang malah membuat Mega semakin jauh bicara. "Aku tahu kamu kesal dan jengkel kan?" Nah, kalau cerita ini benar, apa yang dikatakan Mega jelas tidak pantas. Teddy datang ke sana sebagai wakil resmi pemerintah dan sama sekali tak melakukan kesalahan apa-apa. Apalagi kita harus ingat, Teddy adalah orang kepercayaan Prabowo. Ini jelas menunjukkan kusamnya hubungan Megawati dan Prabowo. Dan ini mungkin yang bisa menjelaskan apa yang terjadi dalam kasus Budi Gunawan. Budi Gunawan adalah orang kepercayaan Megawati. Ketika dia dipilih menjadi Menko Polkam, orang melihat dia sebagai satu-satunya orang Megawati yang dipersilakan masuk ke dalam kabinet Prabowo. Dalam persepsi banyak pengamat, dia ditarik agar bisa menjadi jembatan hubungan antara Prabowo dengan kubu Megawati. Kita mungkin perlu mempelajari perjalanan Budi Gunawan atau lazim disebut BG sebelumnya. Dia menjadi ajudan Presiden Megawati pada 2000 sampai 2004. Selepas itu dia menjabat berbagai posisi penting di Polri, mulai dari Kapolda Jambi 2008-2009 sampai Kapolda Bali 2012. Di era Jokowi, karirnya sebenarnya semakin cemerlang. Pada Januari 2015, Jokowi bahkan sempat mengajukan nama BG sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR. DPR lantas mengumumkan BG lolos uji kelayakan dan kepatutan sehingga bisa dilantik oleh Presiden sebagai Kapolri. Yang membatalkan adalah KPK. KPK mengumumkan bahwa mereka menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan BG saat jadi Kepala Biro Pembinaan Karir PSDM Polri periode 2004-2006. Kalau Anda masih ingat, polemik ini dulu disebut sebagai kasus rekening gendut. Tapi KPK gagal menjadikan BG sebagai terdakwa di pengadilan karena dia mengajukan pra-peradilan dan menang. Statusnya sebagai tersangka gugur dan kasusnya dilimpahkan ke kepolisian sebelum akhirnya dihentikan karena dinilai tak memiliki bukti yang cukup. Bagaimanapun, akhirnya posisi Kapolri diberikan kepada Badrodin Haiti meskipun BG sudah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan. BG lalu ditunjuk sebagai Wakapolri dalam sidang Wanjakti setelah Badrodin naik jadi Kapolri. Setahun kemudian nama BG kembali muncul sebagai calon pengganti Badrodin Haiti yang akan pensiun. Namun Jokowi memilih Tito Karnavian sebagai Kapolri baru dan memberikan BG jabatan sebagai Kepala BIN. Sebagai Kepala BIN, BG dikenal menjaga betul kepercayaan Mega terhadapnya. Itulah yang menyebabkan banyak pihak menilai penunjukan BG sebagai Menko Polkam tahun lalu menunjukkan upaya untuk menjaga agar hubungan kedua tokoh itu tetap terjaga. Dan kini kalau akhirnya BG diberhentikan tanpa penjelasan, apakah ini berarti hubungan Prabowo dan Megawati kembali memburuk? Ya kita tidak tahu pasti.
Kita tunggu saja perkembangannya dan berharap apapun itu akan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau... Nah, ini menjadi bukti bahwa Megawati dengan Pak Prabowo betul-betul tidak bisa menyatu kali ini. Sebab segala upaya yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mendekati PDIP semua kandas, dan yang mengkandaskan itu saya kira bukan orang lain ya, yang menginginkan kedua tokoh ini menyatu, tapi memang dari sisi Ibu Meganya. Pertama, kita tahu dia sudah dikasih amnesti, di mana waktu itu semua orang kemudian ribut ya, waktu Hasto diberi amnesti oleh Bapak Prabowo. Harapan orang semuanya, terutama para pendukung Prabowo, bahwa Megawati ini akan memberikan sokongan terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Dan ternyata ujiannya itu ada di tanggal 17 Agustus pada saat upacara bendera. Ibu Mega waktu itu tidak datang, sahabat. Nah, ternyata yang terjadi di kemudian hari justru semakin blunder dengan informasi yang disampaikan oleh Bang Ade Armando. Oleh karena itu saya selalu menyampaikan dari dulu ya, kalau bicara soal pemerintahan Pak Prabowo, tidak harus semua dirangkul. Jadi dalam pemerintahan ini, sekalipun sistem presidensial ya, itu tetap harus ada memang yang oposisi sehingga bisa mengontrol pemerintahan yang ada. Yang kedua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja itu tidak bisa menyatukan semuanya, bahkan keluarga dekatnya sendiri balelo kan, apalagi Pak Prabowo ini. Yang ketiga, kalau berupaya terus merangkul orang-orang yang memang seharusnya tidak dirangkul, apalagi mereka-mereka ini yang memiliki misalnya tabiat jahat terhadap NKRI, yang kita tahu bahwa di lingkaran Prabowo banyak orang-orang yang berpikir NKRI bersyariah, berpikir khilafah. Ini sangat berbahaya sekali karena dia menjadi duri dalam daging. Orang-orang seperti ini harus dilingkari, tidak perlu terlalu diharapkan untuk bisa bergabung. Begitupun misalnya PDIP, kalau memang PDIP karena dari awal memang bersikap oposisi, ya tidak perlu dirayu-rayu lagi. Biarkan dia dalam posisi sebagai oposan. Karena itu juga membantu mengontrol pemerintah. Jadi jangan dianggap bahwa ketika dia di luar kekuasaan lalu itu tidak membantu. Salah satu contoh misalnya, salah satu politisi PDIP, bagaimana perjuangan dia memperjuangkan hak-hak para ojol. Itu kan kelihatan di ruang rapat DPR, atau misalnya Oneng, Dekedia Pitaloka. Bagaimana beliau dengan konsisten membela kaum marginal dan memperjuangkan hak-haknya di dalam parlemen. Nah itu kan yang kita butuhkan sebenarnya. Nah cuma kadang-kadang banyak orang menganggap bahwa ketika orang berpikir seperti itu, dia memusuhi pemerintah. Bukan, sebenarnya itu membantu pemerintah agar pemerintah ini melek terhadap rakyat kecil, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro dengan mereka. Nah sehingga disitulah pentingnya ada oposisi. Nah yang jadi masalah saya kira adalah ketika konteks Budi Gunawan ini diberhentikan, kalau benar ya informasi yang disampaikan oleh Ade Armando ini, bahwa karena Teddy dimarah-marahi oleh Ibu Mega. Nah, itu juga sebenarnya tidak rasional kalau itu dijadikan alasan. Harusnya memang faktor kinerja, bukan karena faktor Ibu Megawati. Nah, inilah yang menjadi persoalan di dunia media sosial ini, karena memang kadang-kadang informasi jauh lebih cepat ketimbang validasi kebenarannya. Oleh karena itu, sekalipun ini saya berharap ada validasi yang jauh lebih dalam ke depan kita temukan, sehingga tidak bias dan semakin membenturkan dua tokoh ini. Sebab kalau gara-gara itu, Budi Gunawan kemudian dinonaktifkan jadi menteri atau dipecat, memperlihatkan ketidakdewasaan dalam berpolitik.
Saya kira begitu ya. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.